warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Gesti dengan NIM 2481070065 dari kelas PGMI 3C dengan mata kuliah Kajian IPA Lanjut SDMI. Di sini pada video kali ini tujuannya saya membuat yaitu untuk menguraikan atau sedikit menjelaskan dari jawaban ujian yang sudah saya jawab. Oke teman-teman, jadi untuk analisis yang saya dapat untuk nomor 1 yaitu mengenai perbedaan keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Gen sendiri merupakan variasi yang terdapat dalam satu spesies. Varian gen ini menyebabkan adanya perbedaan antar individu. Contohnya yaitu seperti dari warna, ukuran, ketahanan terhadap penyakit dan maupun adaptasi terhadap lingkungan. Seperti contohnya dalam Indonesia yaitu pada tanaman padi terdapat berbagai varietas seperti pandan wangi. Terus yang kedua seperti mangga madu dan mangga gadung. Terus yang ketiga itu ayam kampung atau ayam biasa, karena dari rasa dan jenis antara dagingnya juga sangat berbeda antara ayam kampung dan ayam biasa. Lalu untuk keanekaragaman spesies yaitu berbagai jenis makhluk hidup yang terdapat di suatu wilayah tertentu. Contohnya yaitu dalam hutan tropis Indonesia terdapat spesies dan banyak hewan dan tumbuhan. Contohnya untuk hewan yaitu seperti orangutan atau harimau Sumatera. Dan untuk tumbuhannya yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Dan untuk keanekaragaman ekosistem merupakan terbentuknya akibat perbedaan antara iklim, jenis tanah, cuaca, ketinggian, dan interaksi makhluk hidup di dalamnya. Seperti ekosistem hutan mangrove, hutan hujan tropis, savana, terumbu karang, dan danau. Ekosistem air diisi dengan ikan, karang, rumput laut, dan alga. Sedangkan kalau ekosistem yang savana diisi dengan rumput dan hewan herbivora. Menurut analisis yang saya pahami, dari ketiga keanekaragaman ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena gen memungkinkan makhluk hidup beradaptasi pada lingkungan. Untuk keanekaragaman spesies ini sendiri dapat membantu menjaga melestarikan keseimbangan antara keanekaragaman gen dan keanekaragaman spesies melalui interaksi antara makhluk hidup seperti rantai makanan, hubungan timbal balik, dan pengendalian jumlah populasi. Sedangkan bagi keanekaragaman ekosistem memberikan banyak manfaat bagi lingkungan, entah untuk keanekaragaman gen ataupun keanekaragaman spesies. Untuk referensi di nomor 1 akan dicantumkan di PDF nanti. Dan yang nomor 2 yaitu mengenai diagram jaring-jaring makanan sawah. Yang pertama padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Analisis menurut saya yaitu mengenai ini, apabila petani menggunakan pestisida secara berlebihan sehingga populasi tikus menurun drastis, maka populasi padi sangat meningkat karena padi tersebut gak dimakan lagi oleh tikus. Dan untuk populasi ular maupun elang ini menurun drastis disebabkan tikusnya yang mereka makan itu tidak ada, dikarenakan petani banyak menggunakan pestisida sehingga tikus ini tidak bisa bertahan lama. Untuk yang nomor 3 yaitu mengenai terjadinya bencana Sumatera yaitu banjir, longsor, adanya penebangan, dan pembakaran hutan secara ilegal. Berikut cara mengevaluasi dengan menggunakan prinsip konservasi sumber daya alam berkelanjutan entah ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Yang pertama ada ekologis, dilakukannya penanaman kembali pohon yang telah diberantas. Beberapa wilayah sudah menunjukkan peningkatan tutupan lahan hijau. Untuk sosialnya yaitu dilakukannya masyarakat terlibat dalam kegiatan penanaman pohon tersebut. Dan untuk yang ketiga yaitu ekonomi, program menciptakan lapangan kerja sementara karena masyarakat bisa mendapatkan makanan atau uang dari pada saat mereka membantu menanam pohon. Yang keempat yaitu mengenai kelembagaan.
program didukung dari kebijakan pemerintah, entah dari daerah maupun pusat. Untuk referensinya akan dicantumkan di PDF nanti. Dan untuk yang nomor 4 mengenai pembelajaran berbasis inquiry metode PBL. Di sini yang saya telah dapatkan atau yang sudah saya buat yaitu untuk jenjang kelas 4, materinya alat indera manusia, modelnya PBL, alokasi waktu 2 kali 35 menit, pendekatannya saintifik. Untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri, 1. Mengidentifikasi 5 alat indera beserta fungsinya. Kedua, siswa dapat menjelaskan hubungan alat indera tersebut. Yang ketiga, menyajikan hasil penyelidikan sederhana. Yang keempat, memberikan siswa untuk dapat bekerja sama dan berpikir kritis. Dari permasalahan orientasinya yaitu, yang pertama ada mengapa saat bilak makanan terasa kurang enak, dan yang kedua, mengapa mata bisa tertipu gambar ilusi. Yang keempat yaitu mengenai tahapan PBL. 1. Orientasi masalahnya, guru dapat menampilkan gambar atau proyek video edukatif, lalu memberikan pertanyaan pemantik seperti indera apa yang bekerja saat kita makan, dan yang kedua, apakah mata selalu memberi informasi yang benar. Yang kedua yaitu guru memberikan siswa untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Siswa mulai berdiskusi bersama dengan teman sebangku atau teman sekelompoknya. Mereka dapat saling memberi pendapat. Dan yang ketiga yaitu pengumpulan data, yang dimana siswa melakukan eksperimen hidung. Eksperimen sederhana seperti mata dapat mengamati gambar, hidung dapat mencium bau, telinga dapat mendengarkan sesuatu, kulit dapat meraba, dan lidah dapat merasakan makanan atau merasakan rasa. Dan yang keempat yaitu mengenai analisis siswa, yang dimana itu siswa bisa berdiskusi kembali membandingkan hasil eksperimen dengan dugaan awal atau dugaan yang mereka sebelumnya sudah mereka diskusikan dengan teman sekelompoknya. Yang kedua yaitu mengaitkan hasil dengan teori sederhana. Yang kelima yaitu presentasi dan refleksi, mengenai siswa mempresentasikan hasil diskusinya dan guru merefleksi dari eksperimen siswa tersebut. Dan untuk jawaban yang nomor 5 itu mengenai poster, dan ini posternya. Nanti akan dikirimkan di PDF atau Drive. Baik, mungkin cukup sekian sebuah analisis atau jawaban yang bisa saya sampaikan dari ujian ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.